semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada MC kita ya. Mas Valian, boleh tepuk tangan MC kita nih. Ini masih sekolah, masih muda, udah berani MC. Ya, nanti tinggal nunggu gilirannya akang-akangnya di sini ya. Nanti ada kalau memang mau nyoba, berani nyoba di sini, kita akan persilakan, kita kasih waktunya nanti untuk bisa perform juga ya. Jadi di sini kita santai aja ya. Oke, kita santai aja ya, kita diskusi, ngobrol. Tapi sebelumnya saya akan sedikit perkenalan dulu ya. Kan ada peribahasa tak kenal maka tak saya. Ya, perkenalkan ngaran Abdi. Ngomong Sunda orang Sunda semua? Apa ada orang Semarang? Ada orang Medan? Orang Solo, Jawa ya Pak ya? Masya Allah. Iya. Oh sesuka, ya. Orang Jawa. Ada lagi yang orang selain Sunda? Ada lagi? Orang Padang ada orang Padang? Ada? Wong Kito ada Wong Kito? Ada Horas? Abang kita dari Medan ada? Oke, kebanyakan berarti dari Sunda semua ya. Tapi saya kayaknya mendingan pakai ngomong Indonesia aja ya. Kalau ngomong Sunda takutnya ada. Terus takutnya kasar ya. Jadi agak kurang enak didengar ya. Oke, perkenalkan adik-adik, kakak-kakak, ya teman-teman semua. Cek. Ya, saya Vicky atau biasa dipanggil Kang Vicky. Tadi sudah disebut sama Kang Valian ya. Sebenarnya kita ya sama tim, sama Kang Sapi, sama teman-teman di sini. Cek. Oke. Ya, jadi kita itu sebenarnya hari ini adalah acara perdana dan alhamdulillah tidak ada yang kebetulan ya. Ini semua teman-teman sini ada di sini itu tidak ada yang kebetulan. Kita selalu percaya itu karena kehendak Allah ya. Allah yang menggerakkan hati teman-teman untuk ada di sini. Dan alhamdulillah tanpa kekurangan apapun ya, semua dalam keadaan sehat semua. Mata masih lengkap, coba cek matanya masih. Tangannya lengkap. Semua masih lengkap ya. Nah, alhamdulillah itu yang harus kita syukuri. Karena kebanyakan orang itu lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Betul nggak? Ya, saya sendiri dulu sebelum tahu ilmunya, sebelum tahu sering ikut kajian seperti ini, lebih gampang mengeluh daripada bersyukur. Padahal sebenarnya 1 detik pun ya kita bisa bersyukur. Contohnya apa? Bernafas. Itu adalah karunia yang terbesar dari Allah ya. Bernafas. Coba bayangkan kita tidak bisa bernafas 5 menit aja, rasanya seperti apa? Ya, nggak enak. Sedangkan kita bernafas dengan lancar, masih ada orang di sana yang bernafas aja bayar. Coba kalian cek ke rumah sakit, ya, di sana ada orang yang nafasnya itu harus disuplai lewat oksigen. Ya, pernah lihat nggak orang dimasukin hidungnya pakai oksigen? Nah, Itu tuh nggak murah. Ya, kalau sekarang ada BPJS, tapi kalau orang-orang yang nggak ada BPJS itu harus bayar dan itu luar biasa ya. Itu yang hal yang harus kita syukuri. Ya makanya saya itu ya bersyukur ya ada di lingkungan ini, ada di sini sehari ini untuk berbagi sama teman-teman. Sebenarnya bukan cerita tentang saya saja ya, tapi ini lebih ke pengalaman dan apa yang saya tahu. Tema hari ini, Hemat Bosku udah dapat semua ya. Itu tentang apa? Tentukan studi, apalagi karir untuk kalian yang datang sini ya. Oke. Sebelum cerita atau kita masuk ke tema, saya akan sedikit cerita dulu ya. Ya. Jadi di sini kan masih banyak yang sekolah nih. Usianya variatif nih. Ada nggak yang masih usianya di bawah 20 tahun? Banyak ya? Wow, mayoritas ini di bawah 20 tahun ya. Gen apa namanya? Gen Z ya. Ada yang nggak di atas 20 tahun?
Ada. Ada nggak yang di atas 30 tahun? Saya. Ada yang di atas 40 tahun? Oh, Bapak ya. Insya Allah, paling muda ya Pak? Ya, paling muda di sini Bapaknya. Nah, di sini ya, saya jadi ingat usia saya sama seperti kamu nih waktu saya usia di sekitaran 20 tahun, itu saya belum terbuka untuk ikut seperti ini nih. Komunitas, ikut kajian. Makanya bersyukur kalian yang masih muda dipertemukan atau melihat ikut serta kegiatan seperti ini, itu patut disyukuri. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana memilih weekendnya itu dengan apa? Tidur, hal-hal yang negatif ya, hura-hura, mabuk-mabukan. Innalillahi ya. Jangan sampai kita terjebak dengan demikian. Nah, ketika saya ingat dulu ya, saya dulu sekolah di Bogor, tepatnya SMA Negeri 10 Kota Bogor, ada yang tahu nggak? Di Yasmin. Ya, dulu saya tipikal orang yang penakut, pendiam, pemalu, nggak gampang seperti ini nih, nggak gampang untuk sharing, ya. Jangankan sharing, untuk dekat sama orang aja takut. Di umur belasan hingga 30 tahun mungkin, itu masa-masanya transisi tuh teman-teman. Tapi yang bikin saya berubah adalah ketika kita menyadari kekurangan kita. Nah, ini cerita ya. Jadi satu waktu saya pernah kerja di salah satu tempat yang itu membuat saya ketemu ahanya, ketemu aha momen, maksudnya ketemu hidayah lah dari Allah ya. Bahwa nih ditegur sama Allah, nih Fik, kamu tuh nggak bisa jadi orang yang seperti ini terus. Maksudnya nggak bisa malu, diam, takut tuh jangan dipelihara gitu ya. Ini yang teman-teman yang merasa masih pemalu, masih penakut, masih pendiam, coba yang penting kalian sadar dulu tentang kekurangan kalian. Apa sih sebenarnya kekurangan kita gitu ya? Waktu itu ketika itu saya kerja di namanya Bank BCA, atau ada yang tahu Bank BCA? Kalau dulu saya nyebutnya Bank Capek Antri. Kenapa? Karena dulu sekarang nggak seenak sekarang. Dulu nggak ada bangku, nggak ada bisa tunggunya antrinya duduk gitu ya. Dulu itu antrinya mengular sampai ke belakang, sampai ke pintu masuk. Saya dulu sebagai teller ya, sebagai teller itu kalau ngeliat antrian gini, kan ngerjain rekening orang ya. Jadi ada yang datang store, kita terimain, selamat pagi silakan dengan Vicky gitu ya. Setiap kali nyapa cuma bisa itu. Cuma diajarin gitu, halo selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi gitu ya. Dengan Vicky, ada yang bisa dibantu kak? Dia bawa uangnya, oke saya duduk lagi, saya ngitung uangnya, saya nginput di komputer. Gitu dan gitu terus ya, setiap kali ngeliat antrian, Masya Allah, sampai ke belakang. Sampai kita tuh kerjanya kayak robot. Ada nggak yang kerja di bank juga nih? Maksudnya pernah ya kerja di bank ya, kerjanya tuh kayak robot. Nih kalau yang punya cita-cita mau kerja di bank, mikir lagi ya. Karena saya dulu 3 tahun kerja di bank, itu kerjanya kayak robot. Jadi setiap kali ada orang datang, nyapa, duduk, nginput, kayak gitu terus. Selama 3 tahun saya kerja di bank. Dan akhirnya di tahun kedua, kepala cabang saya namanya Bu Sumiati, ya alhamdulillah ya. Waktu itu beliau mempercayakan saya, Fik, mau ada lomba nih Fik, kamu mau nggak ikut? Pada saat itu saya lagi bengal-bengal yang masuk ini. Bengal itu saya nggak taat aturan. Saya itu waktu itu ada yang tahu band Linkin Park nggak? Bayangkan nih, Vicky yang sekarang kalian lihat, rambutnya dikuningin kayak Chester, vokalis Linkin Park. Saya ngefans sama Linkin Park dulu ya, zaman jahiliyah. Itu saya ngefans sama Linkin Park, sampai rambut saya dicat. Kerja di bank rambut kuning. Kira-kira kalau teman-teman yang jadi pimpinan gimana? Itu bos saya cuma bisa gini. Ya Allah, Vicky, kamu tuh apa-apaan sih rambut diginiin, dikuningin? Itu saya dulu. Kalau baju, kalau pekerja bank nggak pernah dimasukin, saya tuh dikeluarin terus kayak gini. Pakai dasi ya, tapi baju dikeluarin. Itu nakal di tabur. Dulu tuh jarang ya silakan. Kirain mau datang. Ya, jarang saya tuh nurut sama atasan saya. Sampai akhirnya saya tuh ditegurnya, tapi ditegurnya bagus nih. Dikasih motivasi. Fik, saya kayaknya ngeliat kamu punya potensi nih. Kamu ikut lomba ya? Lomba apa bu? Lomba namanya Smart Reward Program. Maksudnya kamu akan dilombakan lawan karyawan lain se-nasional, se-Indonesia. Kamu mewakili teller dari sini. Dulu saya di BCA Pangeran Jakarta. Ada yang tahu apa Pangeran Jakarta? Satu stasiun sebelum stasiun kota.
stasiun kedua terakhir sebelum stasiun kota. Kalau kalian mau ke Jakarta Kota. Saya cuma ngomong, aduh Bu, saya orangnya kayak, saya nggak bisa deh Bu. Saya bukan tipikal orang yang suka ikut lomba. Saya juga kayaknya maluan kan Bu. Saya kayaknya nggak cocok deh Bu. Saya nggak pede. Nggak, saya yakin kamu bisa. Nanti saya tunjuk nih Pak Ferry, abang saya namanya Ferry dulu. Saya tunjuk Pak Ferry untuk latih kamu. Kamu bisa Fik. Saya cuma ngomong, ya Allah. Dan ternyata kadang-kadang ini ya, teman-teman ini adik-adik semua kita, saya berbagi ya. Kadang-kadang pimpinan kita, atasan kita itu bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Waktu itu saya ngerasa saya orangnya nggak pede, maluan, penakut, pemalu gitu ya. Cuman bisanya gitu nyapa kerja, tapi nggak bisa melakukan hal yang lebih. Dan saat itu ketika pimpinan saya mempercayakan ke saya, cuman ada yang di benak saya bingung maksudnya harus gimana saya harus gimana untuk bisa ikutin lomba itu. Sampai akhirnya kabak saya Pak Ferry melatih saya teman-teman. Dulu diajarin namanya presentasi atau infocus ya. Jadi dulu itu saya dikasih materi Fik, baca koran setiap hari. Nanti kamu habis baca presentasiin sama saya pakai infocus. Ya Allah, saya nggak suka baca Pak. Udah kamu bisa, dipaksa saya. Setiap hari Pak nggak bisa, udah baca dulu. Setelah baca coba ceritain dengan gaya kamu. Ya Pak. Jadi gini Pak, saya baca sepintas, jadi gini tentang hari ini, tentang ini gitu ya. Pokoknya singkat cerita, saya setiap hari melakukan hal tersebut dan dipaksa. Kamu harus bisa Fik, ayo Fik, kamu nanti lawan kamu tuh hebat-hebat semua. Kamu harus jadi contoh di teman-teman teller di sini untuk bisa mewakili Pangeran Jakarta. Kurang lebih ada sekitar 1 bulan, tanpa sadar nih ya, ini Masya Allah ya, Allah tuh benar-benar bekerja dalam hidup saya. Di situ yang awalnya saya pemalu, penakut, pendiam, akhirnya jadi nagih. Maksudnya lagi gimana? Saya akhirnya ketika besokannya di bulan kedua, saya nagih sama atasan saya, Pak, hari ini saya baca koran apa? Saya mau presentasi. Itu mulai kejadian tuh di bulan kedua. Setelah setiap hari saya setelah kerja, pas tutup teller tuh jam 3, saya suruh baca koran, saya suruh presentasi. Dan alhamdulillah ya, atas izin Allah, akhirnya saya jadi pribadi yang berbeda. Yang tadinya pemalu, pendiam, jadi malu-maluin. Alhamdulillah, maksudnya, saya tuh jadi nagih, saya jadi pengen tampil. Pak, saya pengen presentasi. Saya ngerasa kayaknya ada yang beda nih. Mulut saya nggak bisa ngerem nih. Nah itu imbas dari apa? Kita mau dulu. Yang penting mau dulu. Ketika kalian misalkan nih, adik-adik masih sekolah nih, ditugasin sama guru, Valian, ini ya kamu ngerjain ini ya, ini lagi pada magang di sini ya. Kalau kalian pasti, saya yakin dalam hati kalian pasti ada penolakan. Saya yakin ya. Kalau yang nggak terbiasa pasti akan nolak. Ayo coba siapa yang terbiasa disuruh atau diperintah? Ada nggak? Yang terbiasa benar-benar ikhlas mau melakukan, ada nggak? Ayo, kita jujur-jujuran aja, kita santai aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut sama Kang Safi, sama Pak Safi nggak usah takut ya. Karena saya dulu kayak gitu. Saya dulu tipikal orang yang nggak gampang terima disuruh. Saya termasuk orang yang kalau disuruh saya pasti bertanya, kenapa saya harus kayak gitu? Ya. Tapi ketika kita mulai merasa mengenal diri kita, oh iya ya, saya itu ternyata punya karakter yang jelek. Saya itu harus merubah diri saya. Yang tadinya malu-malu, sekarang berani pede. Yang tadinya gak mau, sekarang coba mau. Akhirnya setelah konsisten melakukan hal tersebut, akhirnya jadi ketagihan. Jadi hal yang terbiasa sama saya. Valia tadi udah luar biasa ya, berani untuk MC. Ketika kamu nanti misalkan sering, jam terbang kamu bagus, pasti kamu akan nagih. Kamu akan nyari acara, kamu bahkan menawarkan diri, saya jadi MC-nya deh. Saya ada di titik itu teman-teman ya. Maksud saya, semua itu ada proses. Dari bawah, dari nggak pede, jadi pede, ya, jadi berani. Jadi tadinya kalau ngeliat orang saya gini, nunduk, ya, duduk lagi, ya, nggak berani natap muka, nggak berani lihat mata. Tapi semuanya berproses, ya. Jadi kalian tenang aja. Di sini nggak ada orang yang tiba-tiba muncul lahir seperti Vicky nih, pede, orangnya nggak pemalu, nggak ada. Semuanya lahir dari nol. Dari orang yang gak pede. Ya ini berlaku untuk semua, karena saya dulu orang kayak gitu. Saya hanya berbagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan yang saya bagikan ini bisa jadi inspirasi dan jadi
kalian tuh bisa belajar dari pengalaman saya. Ya, singkat cerita setelah saya berani dan saya bisa untuk melakukan presentasi, akhirnya berangkatlah saya lomba di SICC, Sentul International Convention Center kalau nggak salah di Sentul. Dan alhamdulillah saya nggak tahu itu Allah mungkin yang gerakin hati orang juri-jurinya itu. Saya dapat penghargaan talent terbaik 3 nasional. Ya, saatnya satu-satunya kontrak masih magang, sisanya karyawan tetap. Ya, itu rasanya kayak terbang menurutnya, tapi kan orang tuh bisa terbang ya. Tapi maksudnya terharu iya, bangga iya, alhamdulillah itu masih ada pialanya di rumah ya, masih terpampang talent terbaik 3 nasional dan itu ada suatu kebanggaan. Dan yang bikin haru lagi, saya pertama kali naik pesawat langsung ke Korea Selatan, dapat hadiah ke Korea Selatan. Ada yang pernah ke Korea? Waktu itu zamannya Winter Sonata tahun 2009 atau 2010. Mungkin yang udah lahir Bapak tahu pernah dengar ya Winter Sonata. Itu zamannya musim semi tuh waktu itu. Daun-daun berguguran gitu ya di Korea. Itu Masya Allah 5 hari dikasih uang saku 5 juta waktu itu. Dan saya merasakan hal yang berbeda. Jadi ketika kita bisa keluar negeri itu tuh kita melihat dunia luar, budaya beda sama Indonesia dan itu kita bisa belajar dari orang lain. Dan Masya Allah selepas dari itu kayaknya udah jadi Vicky yang lain gitu. Dan situ udah mulai pede nih, udah mulai. Setelah itu saya nanya gitu, ada lomba apa lagi Bu? Wah rupanya gila tampil. Yang tadinya benci tampil jadi banci tampil. Sorry, banci dalam kata konotasi positif ya. Artinya saya senang tampil. Dari situ senang MC, senang nyanyi. Bahkan kadang-kadang istri saya suka gidek-gidek aja. Kamu tuh ya nggak bisa dengar musik ya. Setiap kali ada kondangan saya pasti pengen nyanyi. Kalau misalkan ini saya pasti pengen MC. Karena kayak ketagihan. Ternyata semua ada polanya. Ya, itu baru tentang karakter percaya diri. Public speaking, skill komunikasi itu bisa dilatih. Kalian yang mau belajar nanti ayo sama saya kasih tahu tipsnya. Apa aja sih yang harus kalian punya supaya kalian bisa berani kayak gini, ya, bisa ngomongnya lebih lancar, bisa lebih meyakinkan orang. Alhamdulillah prestasi di pekerjaan di karir saya bukan hanya itu teman-teman, beberapa prestasi termasuk ke luar negeri mungkin saya udah 4 negara ya, alhamdulillah gratis itu. Nih, keluar negeri mah biasa kalau kalian punya uang, tapi semuanya keluar negerinya gratis. Yang belum saya naik haji nih, doain ya, mudah-mudahan bisa naik haji. Ya, itu ya teman-teman. Saya bersyukur banget ya, karena saya lahir bukan dari keluarga yang berada, bukan dari orang kaya, tapi saya bisa berangkat ke luar negeri, nggak ngerepotin orang tua. Bahkan dikasih uang bisa ngasih orang tua. Sampai sekarang, alhamdulillah, sama keluarga ya, sama istri, sama orang tua itu saya tuh sedih kalau saya nggak bisa ngasih. Kalian coba ya, sebagai anak nih, ketika misalkan kalian nanti udah jadi orang tua, bayangin ketika kalian udah jadi orang tua. Sekarang kalian berasa nih, kalian kan dikasih ongkos ya, setiap hari sama orang tua ya, ongkos untuk jajan, untuk sekolah gitu ya. Tapi nanti kebalik nih, kalian jadi orang tua, kalian harus kasih uang sama anak kalian. Bahkan mungkin kalian harus punya tanggung jawab nih, punya istri gitu ya. Nah pada saatnya nanti ketika kalian udah jadi orang tua, kalian punya anak, kalian juga punya orang tua. Gimana rasanya ketika misalkan orang tua kalian minta tolong sama kalian, Vicky, mama butuh uang nih, kamu ada nggak? Kalau nggak tahu ya, kalau saya pasti sedih kalau saya nggak bisa ngasih. Mudah-mudahan teman-teman punya perasaan yang sama ya. Makanya sebelum itu terjadi, kalian harus memastikan kalian harus sukses, kalian harus berhasil. Ketika orang tua kalian butuh, kalian tuh bisa ngasih. Minimal itu dulu deh, yang paling ringan. Nggak usah ngomong berangkatin haji, oke, itu mah proses. Tapi minimal ketika orang tua kalian butuh, kalian ada. Bukan hanya dari segi materi ya, perhatian, ya, kasih sayang. Mumpung sini ada yang orang tuanya masih ada semua kan? Rata-rata ada yang udah nggak ada. Kalau yang udah nggak ada, berikan doa yang terbaik ya. Setiap hari, setiap kali sholat, kasih doa minimal Al-Fatihah, ya. Karena di alam kubur sana orang tua kamu tuh kangen untuk didoain, ya.
Makanya eh, ini kan tentang karir ya, tentang karir, tentang studi. Dulu ada nggak di sini yang ngerasa saya kayaknya sekolah sekarang itu tuh memang udah cita-cita saya? Ada nggak yang kayak gitu? Boleh? Gak apa-apa, kita sharing aja. Kalau saya ngerasa dulu saya masuk IPA, dulu saya SMA negeri, masuk IPA bukan karena keinginan saya. 2002 sampai 2005 saya sekolah, ya. Itu saya ditempatkan di IPA karena penilaian guru katanya lebih cocok jadi masuk ke IPA. Akhirnya saya nggak bisa ngikutin pelajaran. Ada nggak yang ngerasa saya kayaknya harusnya masuk jurusan ini? Ada nggak? Ayo, ngaku aja nggak apa-apa. Nggak usah, jujur. Terkadang gini, kita tuh harus jujur sama diri kita sendiri. Ada nggak yang masuk sekolah, kalian ikut-ikutan temen? Si itu masuk sekolah ini nih, masuk Wikrama nih, si itu masuk Jafira nih, saya ikut juga deh ke situ. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, benar nih. Keinginan sendiri benar. Oke, nanti kita cek ya. Oke, kalau keinginan sendiri bagus. Artinya kalian menyukai sekolah tersebut dan jurusan tersebut. Semoga itu pilihan yang terbaik. Ngeceknya gimana? Coba kalian cek. Setiap kali di materi pembelajaran jurusan yang kalian tempati sekarang, apakah memang benar-benar itu impian atau yang memang goals kalian ada di situ? Contoh, di sini banyaknya Wikrama sama Zafira ya. Jurusannya apa? Pemasaran sama perkantoran. Nih pertanyaan saya, memang mau jadi sales? Jadi marketing kamu? Yakin? Ada yang gede-gede tuh. Jadi saya tanya nih, nggak apa-apa. Karena banyak orang yang tadi saya bilang, itu jurusan, ya udah deh, nyoba dulu deh, nanti sambil berjalan aja. Saya dulu kayak gitu. Makanya kenapa kalian harus mengetahui, sebenarnya harus mengenal diri sendiri. Saya tuh seneng nggak sih di sini? Kalau nggak seneng harus gimana? Gitu. Ya, itu dulu dari saya. Nanti kita lanjut, ada materi lagi dari yang lain. Ya, kita selang dulu. Saya kembalikan ke Mas Valian. Kita cek fokus dulu. Halo. Hai. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Vicky. Jadi yang tadi saya dengar tuh dari Kang Vicky, kita harus berani dan kita harus pede agar kita mempunyai rasa, ih gue pengen ini, ih gue pengen ini, gitu. Jadi kayak tadi Kang Vicky pengen kayak ngedengar suara musik gitu, ih gue pengen nyanyi gitu. Terus ada acara di panggung kayak gini, ih gue pengen jadi MC gitu. Nah jadi kesimpulannya kalian harus berani mencoba dan kalian harus mempunyai jiwa yang percaya diri gitu. Baik, pemateri selanjutnya kepada Kang V, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memanjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, bisa sama-sama kita ada di sini ya. Jadi dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah. Sambil nunggu Kang Rensu, ini tadi udah Kang Vicky, kita sharing session. Nanti ada sisi diskusi ya. Semua bisa bertanya. Ada Kang Rensu ya, sudah hadir. Kita nanti ada sisi bertanya, silakan ada 3 narasumber, kalian bisa tanya apa saja mengenai karir atau mengenai apapun lah. Tapi karena kita tema karir, silakan bertanya dengan perjalanan hidup, motivasi bisnis. Ya, perkenalkan nama saya Safei, saya CEO dari PT Seira Group Indonesia yang baru saja men-take over pengolahan mall di Tanjung Trade Mall. Jadi sentra bisnis, UMKM dan komunitas. Di sini bisa bikin acara apapun buat kalian yang baru kesini, mau buat acara apa aja kita support sound system, panggung, tinggal pakai. Gratis nggak? Gratis. Acara apa saja, silakan kumpul-kumpul di sini. Terutama anak muda ini baru kita coba, karena yang biasa kita lakukan yaitu acara mama ya, pengajian pasti datang ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua bisa 200 orang, 300 orang. Nah, anak muda baru kita mau coba.
Nah, saya backgroundnya sebelum jadi pengusaha 2018 saya resign dari PT Agro Indonesia Raya Lapis Bogor Sangkuriang. Pernah makan lapis ya? Nah, saya pernah di sana jadi GM, General Manager. Itu saya lakuin sampai beromset puluhan miliar, 25 miliar dalam satu hari. Gimana kerjanya? Oh, bisa pulang jam 12, jam 1 pagi. Nah tadi tidak ada orang sukses yang leha-leha, tidak ada orang sukses yang santai-santai. Nah di sini kita kaji bagaimana Islam ini bangkit ekonominya. Bukan hanya kalian bagaimana menghadiri pengajian yang dibahas cuma neraka, surga, tapi bagaimana muamalahnya, ekonominya kita bangkitkan dengan cara apa? Konsultasi bisnis. Di sini diskusi dan inspirasi. Kita bikin hangout. Ini pertama kalinya bikin hangout bosku. Kita coba untuk bagaimana kalian itu bisa ada teman curhat. Nanti temanya karir, walaupun di luar tema boleh nggak kita bahas tentang saya tipe kalau orang pendiam bagaimana saya bisa sukses. Saya mau bisnis tapi nggak punya modal gimana? Nah, ini bisa didiskusikan. Ya kalau kalian ke Bandung, Bolu Susu Lembang, itu saya yang launching kalau kalian lihat Google 2017 bulan Desember 2000 kue dalam waktu 1 hari, 2 jam habis tuh kue. Nah, yang di depan kalian ini sok silakan. Kalau diskusi dengan saya biasa saya di YouTube ya Kang Faisal Pay Channel, bisa tonton YouTube-nya. Itu kalau orang mau konsultasi 200.000 30 menit. Ini kalian bisa konsultasi di sini sok ngobrol apa tentang bisnis. Ya, punya mimpi, punya usaha apa, orang tuanya bisnis apa. Kadang-kadang orang tuanya udah punya usaha nih. Ini ada bapak ya dengan apa? Anak sini sendiri, anaknya. Oh, ada bapaknya punya usaha, tapi istrinya apa? Anaknya nggak mau nerusin. Nah, yang salah malas-malasan karena apa? Masih punya ibu, masih punya bapak yang survive. Tapi jangan salah, besok lusa bapaknya PHK, besok lusa bapaknya meninggal, apa yang harus kita lakuin? Nah, mentalnya dibentuk, mental anak-anak Gen Z kadang-kadang down ketika dia ditegur, dimarahin, dia langsung baper. Nah, hilangin rasa baper itu. Gimana caranya? Ya tadi, bergaul lah kalau kata. Tapi kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi pasti ke bawah wangi. Tapi kalau dengan pandai besi kena percikan api. Jadi gaul nih, bikin komunitas. Bahkan insya Allah ini hangout buat anak muda. Kita mau buat lagi insya Allah di hari Minggu depan. Itu buat pensiun dan pra pensiun. Mereka punya duit tapi mereka nggak bisa menyalurkan uangnya itu. Nah nanti bisa dikawin dengan kalian. Kawinnya apa? Di sini bisa jadi pelaksana bisnisnya, para pensiunan pemodal bisnisnya. Nah, kita lagi coba berpikir untuk bagaimana fasilitasi. Ayo dari sekarang berwirausaha. Kita ajakan itu apa? Karena kita pengalaman bekerja. Nih saya sharing sedikit ya, karir. Saya pernah jadi operator di pabrik Goodyear Indonesia. Tahu pabrik apa? Pabrik ban. Zaman saya nih, dulu saya udah 40 tahun, sekarang ada di ujian, kata sekarang ada di ujian nasional, suka ada kan di ujian pabrik ban terbesar. Mana Goodyear gitu kan, adanya di Bogor. Ya, itu saya jadi operator, masih lulusan SMA waktu itu, karena nggak bisa kuliah. Saya lulus 2003, sekolah, nggak punya duit buat kuliah, akhirnya kemana kemeni itu. Kita nyari ngelamar kerja, nggak punya skill karena SMA waktu itu. Makanya sekarang pilih kalau yang masih SMP pilih SMK. Tapi SMK juga pilih lagi yang benar-benar bagaimana bisa kita berbisnis. Nah di sini mau buka nih, mau doa dan restu di lantai 2, di lantai 1 kita mau ada SMK Intelektual Bangsa. 1 tahun jadi pengusaha. Jadi sekolahnya 3 tahun, tapi 1 tahun doang dia bayaran, dia jam 7 sampai jam 3 masuknya. Tapi setelah 1 tahun dia udah berbisnis daring dan pemasaran online. Kalau punya keluarga silahkan daftarkan di sini, lagi ada PPDB, bisa searching di IG-nya di SMK Intelektual Bangsa Kampus 2. Diajarin oleh praktisi, bukan lagi guru yang teori kerjain LKS, kerjain lah ini buku paket enggak. Tapi bagaimana kita dididik untuk jadi pengusaha. Sekarang saya tanya nih adik-adik semua, ya teman-teman di sini, siapa yang nggak punya IG? Siapa yang nggak punya TikTok? Hampir semuanya punya.
120 juta itu pengguna TikTok, 150 juta pengguna Facebook. Nah kita ngambil apa nih? Apakah jadi pengguna? Pak, saya lebih game online. Nanti kita datangkan e-sport di sini. Karena sumbernya tidak harus Ustadz, tapi kita nanti ada yang tergantung hobi kalian. Kita nanti undang ketua e-sportnya yang Bogor. Apa e-sport? Game online. Jadi kalian di sini bangkitkan bagaimana Islam ini bangkit dari sisi ekonominya. Jadi kita ini bukan jadi penonton di kota sendiri, di kabupaten sendiri. Nih ada orang Puncak di sini. KB ya, orang Puncak sendiri. Masa jadi penonton? Yang kerja banyak kah yang di luar Puncak? Banyak. Harusnya orang Puncak itu menyuplai produk yang dibutuhkan oleh para hotel, para tempat wisata, kafe kopi. Jadi tuan di kotanya sendiri. Modalnya dari mana Pak? Yuk kita belajar investasi secara Islami. Ya, di mentalnya. Saya jadi operator, saya masih bisa nongkrong. Karena apa? Saya nggak punya beban target. Saya naik jadi supervisor, ada beban target, saya kurangi nongkrong. Berapa persen? 25% saya kurangi. Ya. Sampai saya jadi manajer di public furniture, saya pernah jadi manajer di public furniture. Itu saya 50% sudah mulai hilang waktu. Terakhir saya jadi GM, general manager, 100% diri saya sudah digadaikan sama tempat kerja. Boro-boro bisa ngaji, boro-boro bisa nongkrong, kumpul keluarga pun kita dipanggil, kita harus datang. Ada pabrik masalah, kita yang paling pertama datang. Manajernya nyerah nih, Pak gimana nih, kita datang. Tengah malam ada masalah, telepon. Jangan mimpi ketika kamu ini kerja di tempat enak nih Pak. Tapi kalau berwirausaha, kamu bisa mengatur diri kamu sendiri. Kapan ngaji, kapan kamu berkumpul keluarga. Siapa sih yang nantinya tadi disinggung sama Pak Piki ya, Kang Piki terkait orang tua. Siapa nanti yang ngurus orang tua ketika dia sakit? Orang yang kerja apa wirausaha? Saya tanya, yang kerja apa wirausaha? Wirausaha. Wirausaha. Kerja boleh nggak izin seminggu? Enggak. Yang kerja pabrik boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi kamu kontrak, Pak. Ibu saya sakit nih Pak. Pak nggak bisa. Dia harus datang. Yang wirausaha bisa nggak? Bisa, karena dia yang ngatur semuanya. Makanya Rasul mengajarkan kita tentang wirausaha atau muamalah, berdagang, baik barang maupun jasa. Ya, bisnis itu terbagi dua, produk ya, barang dan jasa. Jadi di sini adik-adik ajak lagi teman-temannya, bagaimana kita di sini jadi Islam yang membangkitkan ekonominya, bukan jadi penontonnya, tapi kita jadi pelaku usahanya. Ya, kerja terus step sampai akhirnya saya jenuh, saya wirausaha. Saya menjadi coach bisnis, jadi pendamping UMKM, perizinan, baik itu pemasaran. Kita izin semua udah satu pintu. Sekarang jangan kaget nih, adik-adik semua, teman-teman semua nih yang ada di sini, jangan kaget besok ada pabrik sebelah kita berdiri, karena semua serba online. Ya, nih saya kasih tahu sekali lagi, buat yang bekerja bukan nakut-nakutin, tapi kumpulkan, tabungkan nih uangnya untuk wirausaha, bergaul lah. Silakan nanti kita bikin grup, kita di situ konsultasi. Pak, saya mau ini, Kang, saya mau bisnis tapi begini. Saya senang wirausaha, ayo kita bangkitin. Kalau kamu mati miskin, itu salah siapa? Salah kita bukan? Kalau kamu lahir miskin, salah siapa? Orang tua. Bukan salah kita, karena keadaan kita lahir di miskin. Tapi kalau kita mati miskin, itu salah kita. Kita nggak ngapa-ngapain, benar? Dikasih informasi, ada hemot nih, ada pembicaranya begini, males. Dikasih lagi nih, ada peluang wirausaha di modalan deh, liur. Dikasih nih ada lowongan, nggak lama deh, pasti udah ya orang jerok. Terus akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia bertumpu kepada temennya, ketika WA ke temennya, ajakan atau sukses. Cuma ngajakan sukses kalau dia nggak mau sukses. Nggak ada orang bodoh yang ada orang malas.
Ya, kalau kita lunak terhadap diri kita, kehidupan akan keras terhadap kita. Catat ya ini ya. Kalau ini prinsip hidup saya terapin karena saya bukan dari keluarga kaya. Saya ditinggal ibu saya tahun 2000 dalam keadaan saya masih SMA. 2002 ya, kalau nggak salah saya kelas 2 SMA. Saya bertinggal sama bapak. Bapak treatmentnya lumayan keras sampai saya ngabur. Saya mencari jati diri saya sendiri. Saya sekarang ini juga membina anak jalanan di alun-alun Kota Bogor. Itu dikasih wirausaha, dia disekolahin sama kita. Kita berbagi karena saya dulu pernah di jalan. Kalau mereka pernah bertindik, saya pernah ditindik. Kalau mereka bertato, saya nggak berani dulu jarum tato. Tapi sekarang saya pengen bersyukur. Nah inilah acara ini, kita bagian dari syukur, berbagi dengan kita semua. Ya, kalau kita keras terhadap diri kita, kehidupan akan lunak terhadap kita. Tetapi ketika kita lunak terhadap diri kita, kehidupan akan keras terhadap kita. Ya, ya. Belum. Ya, jadi seperti itu teman-teman semua, kita harus keras. Contohnya apa? Bangun tidur. Bangun tidur kita kalau lunak gimana? Kewelah 5 menit dari. Sekarang anak-anak sekarang takut-takutnya pakai videonya Kang Deddy Mulyadi ya. Ayo sekolah, dia dimasukin ke barak. Saya setuju dengan barak itu. Karena disiplin, anak-anak sekarang nggak bisa dikasih lembek. Disiplin dan disiplin waktu tetap. Jadi kalau kita merasa diri kita Islam, bangun pagi, sholat tahajud, langsung sholat subuh, itu ada qobliyah subuh, kita berdoa sama Allah yang terbaik buat diri kita dan bergaulah sama orang-orang yang baik. Nah ini circle-nya dari yang kecil. Memang kalau memulai sesuatu yang baik itu kesulitan. Untuk apa? Untuk memulainya. Karena orang ini berat kalau diajak, nongkrong yuk kopi di kafe, oh pasti mau. Tapi ketika nongkrong yang baik itu kadang ya. Oke, mungkin ini kita break dulu Isa. Nanti habis ini sesinya Kang Rensu 20 menit. Setelah itu kita boleh tanya jawab. Ya, silakan mau bertanya apapun tentang karir, tentang masa depan, tentang kunci sukses, tentang bagaimana berbisnis, apapun. Ya, setelah kita sholat bisa berjamaah. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan terkait mengenai bagaimana kita berbisnis secara Islami. Yang penting kita jujur, amanah, tanggung jawab, kita bisa lakukan. Ya, terima kasih. Saya akan kembalikan ke MC ya. Setelah itu nanti kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Kang V yang sudah memberikan materi. Kita langsung saja beri sholat isya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rensu. Boleh yang lagi sholat boleh dulu mendengarkan. Kita laksanakan sholat isyanya di sini berjamaah. Terima kasih. Allah, pada malam hari ini kita semuanya bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bermuajahah, bertatap muka di Tajur Trade Mall. Nah, dalam rangka kajian rutin malam minggu khusus anak-anak muda. Jadi bagi yang merasa udah tua, please silakan. Yang merasa ya, kalau tidak merasa mah nggak apa-apa. Yang merasa dirinya sudah jompo, ya kan sekarang lagi banyak banget anak muda jompo ya. 25 tahun udah kena asam urat, gagal ginjal dan lain sebagainya. Tapi insya Allah yang di sini mah sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senang banget bisa bertemu sama teman-teman semuanya. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadikan kita insya Allah lebih baik lagi, lebih soleh lagi, dan mudah-mudahan jadi pengantar bagi kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat dari salam sudah kita aturkan, kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin teman-teman semuanya, ada yang belum kenal? Pasti kebanyakan belum tahu ya. Betul atau betul? Betul. Iya sih, emang saya tidak terkenal sih. Jadi wajar kalau teman-teman belum tahu. Perkenalkan, nama saya Rensu, biasa dipanggilnya Kang Rensu. Nah, kalau yang mau follow silahkan follow, tapi saya jarang update IG ya, karena nggak ada yang ngurusin timnya ya. Dan salam kenal juga buat teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ini dari mana aja nih? Coba kita absen dulu. Ini 20 menit, isinya kita absen aja lah. Kita mulai dari yang paling kanan. Namanya siapa mas? Hah? Budi? Rudi? Pak Rudi apa Mas Rudi panggilnya nih? Mas Rudi dari mana Mas Rudi? Dari Ciawi. Lanjut. Mas Adrian, adek. Dek Adrian dari mana dek? Dari Tajir, masih sekolah? Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 1. Luar biasa, kelas 1 mau datang ke sini keren banget. Ini kita lewat. Nah ini dia. Namanya siapa? Alfat. Wah kemenangan. Alfat apa sekarang? Masih sekolah atau sudah lulus? Sudah lulus. Nih, udah. Gak usah kepo nanti. Lanjut, namanya siapa? Hah? Fadlan masih sekolah atau udah selesai? Sekolah, kelas berapa? Kelas 8 Kelas 8 itu kelas berapa berarti ya? SMP kelas 2? Oke, saya udah lama banget gak SMP, jadi udah lupa. Zaman dulu kan kita 1, 2, 3 ya? Kayak kerasa tua banget ya. Nah ini panggilnya mau Mas, AA atau apa nih? Hah? Om? Oh alah, katanya jiwanya muda gitu. Om namanya siapa Om? Om Gunawan. Siapanya Kahrul Gunawan Om? Oh satu Bani Adam. Pantesan mirip banget jenis kelaminnya. Tapi beda ibu beda bapak ya. Keturunan Nabi, Masya Allah. Ini cucu Nabi Adam nih. Betul banget. Bani Adam. Mau dipanggil apa? Habib ini. Habib Ridwan. Habib Gunawan ya. Baik. Belakangnya? Valia. Hah? Valia. Saudara ya? Valia. Valian. Oh, kadang-kadangnya Kalia ya. Harusnya Siga dong ini. Sama ya? Saudara? Oh satu jenis. Kembar tapi beda. Kalau yang ini yang perempuan, ini yang kerudungnya hitam-hitam nih dari mana nih? Ini kayaknya geng nih. Masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 11 SMK. SMK apa? Wikrama, Masya Allah, Wikrama. Oh gitu, ada tagline-nya. Coba sekali lagi, Wikrama. Wikrama untuk Indonesia, keren. Bagus. Wikrama untuk Indonesia. Oke, sampingnya nih SMK apa nih? SMK sedang apa berarti? Oh enggak, bukan SMK ya. Ada yang masih sekolah selain jadi Wikrama? Ada di mana? Zafira, SMK Zafira. Oh ada, di mana? Hah? Gimana? Sumarekon, gini, Sumarekon ya, berat. Baik, teman-teman semuanya, saya nggak tahu nih mau bahas apa ya, tapi tadi kitanya karena ini seputar apa sih? Dari duit ya? Karir, oke, kita sharing-sharing sedikit dari sudut pandang agama. Sejauh mana spiritual itu mempengaruhi karir kita? Baik, teman-teman, manusia itu dikatakan al-insan. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Quran, itu pasti pernah menemukan ada manusia, sebutannya tadi ada anak cucu Adam, Bani Adam. Terus lagi disebut ada yang namanya al-insan, ada lagi namanya al-bashar, ada lagi namanya an-nas. Ada berapa tuh? Ada 4. Ada Bani Adam, ada al-insan, ada an-nas, ada
bashar. Semua kalau kita lihat terjemahnya itu sama, berbicara tentang manusia. Tapi ketika berbicara tentang potensi, itu dikatakannya al-insan. Kenapa dikatakan insan ketika berkaitan dengan penciptaan dan potensi yang ada di dalamnya? Baik, manusia itu dikatakan insan karena manusia itu punya 3 hal yang menjadikan dia berbeda daripada makhluk yang lainnya. Pertama, manusia itu punya fisik. Yang kedua, manusia itu punya akal. Yang ketiga, manusia itu punya qalbu. Yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lainnya. Contoh, Allah menciptakan manusia dan jin. Harimau. Tar dulu. Dan jin. Jin makhluk bukan? Makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh. Disandingkan jin dan manusia. Apa yang menjadi pembedanya jin dan manusia? Kalau ada kata di Quran, di depannya pakai huruf jin, belakangnya nun, itu menandakan bahwa sesuatu itu tersembunyi. Makanya dikatakan jin karena tidak terlihat. Ada di sini yang bisa lihat jin? Ada? Oh, saya jin ya? Oh iya benar. Benar. Itu jelas. Baik, coba. Apa bedanya manusia dengan bangsa jin? Baik, jin punya akal? Hah? Jin punya akal? Punya. Makanya jin bisa goda kita. Betul nggak? Iya. Jin punya hati nggak? Punya. Karena jin juga bisa jatuh cinta, bisa kasmaran. Ya, jin bisa posesif banget. Makanya ada manusia yang dicintai sama bangsa jin. Nah, ada hati-hati ya. Yang jomblo berpuluh-puluh tahun bisa jadi disukai sama jin. Tapi jin nggak punya fisik. Itulah yang membedakan kita dengan bangsa jin. Pernah nggak ngeliat fisik jin kayak gimana? Belum. Ada nggak yang pernah ngeliat jin tuh kayak gini deh, kayaknya gitu deh? Coba tanya sama anak-anak Indomie yang bisa ngeliat bangsa jin deh. Gigo ya. Mereka bisa nggak mendefinisikan bagaimana wujudnya? Pasti setiap anak-anak IndiHome itu punya visualisasi yang berbeda-beda terkait apa yang dilihatnya. Tergantung dia sering lihat apa. Ya, kayak misalnya nih, teman-teman yang suka nonton film horor Indonesia. Coba kalau film horor Indonesia setannya apa aja? Pocong, terus kuntilanak, menur, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Coba kalau misalnya hantunya Korea. Pernah lihat Goblin nggak Goblin? Di remake sama si ini yang terakhir kemarin itu apa My Demons itu? Song Kang. Nggak tahu ya? Kalian nggak tahu? Astagfirullahaladzim. Tahu Gonggyo nggak Gonggyo? Nggak tahu juga. Kalian tanya apa? Pocong. Baik. Kalau teman-teman yang suka nonton drakor, setannya di drakor tuh ganteng-ganteng. Betul nggak? Misalnya, contoh dulu ada film viral banget. Mungkin yang sebelah sini tahu My Love from Another Star. Nah, itu tentang hantu, tapi dari planet yang lain gitu ya. Nah, tapi yang datang ganteng semua kan? Nah, terus kalau di Indonesia kenapa? Mukanya jelek-jelek. Gak ada gitu orang Indonesia tuh yang mukanya ganteng gitu. Gak ada kan? Nah, jadi perspektif kita terhadap bangsa jin atau syaitan ini tergantung daripada apa yang sering kita lihat. Nah, jin itu gak nampak teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat jin, itu pasti gak normal. Ya, karena sifatnya jin itu tersembunyi. Baik. Bedanya kita sama jin itu, kita punya fisik, jin nggak punya. Nah, sekarang apa beda kita sama makhluk yang lain? Misalnya binatang. Binatang punya akal? Punya, naluri ya. Binatang punya fisik? Punya. Binatang punya qalbu nggak? Punya perasaan nggak? Binatang punya perasaan? Jawab dengan lantang. Apakah binatang punya perasaan? Pernah ngeliat gak ada ayam baper sakit hati karena gak ditanya sama ayam lainnya? Pernah baper gak ngeliat ada kucing diselingkuhin sama kucing lain? Ada? Pernah gak? Diam aja, miau 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 miau. Pernah gak gitu? Gak pernah, karena binatang gak punya kalbu. Ya, binatang tuh gak punya perasaan. Coba kebayang gak? Kalau misalnya binatang tuh punya perasaan, ada ayam lewat depan kita, malu-malu, ayamnya introvert, gimana coba?
mau lewat gak jadi, mau lewat gak jadi gitu. Kan orang introvert kayak gitu ya, diem aja. Ayamnya kenapa nggak mau makan? Ternyata ayamnya introvert. Alhamdulillahnya ternyata binatang tuh nggak punya mereka punya insting, punya naluri, punya akal hanya untuk bertahan, kemudian menyerang, makan, udah itu aja. Ya. Selebihnya nggak ada. Nah, tapi manusia di Quran itu dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan sama Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Ada fisiknya, ada akalnya, punya hatinya, ada. Dan ketiga itu adalah potensi yang menjadikan manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia itu spesial. Maka sayang banget kalau misalnya kita sebagai seorang manusia dibekali dengan potensi yang luar biasa tapi nggak jadi apa-apa. Baik, sekarang pertanyaannya, ketika kita hidup di dunia ini, maka ada hal-hal yang perlu kita persiapkan agar ketiga potensi itu menjadi maksimal dan melahirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita mulai dulu dari satu kata yang menjadi goals kita bersama-sama. Semua orang pengen bahagia, betul atau betul banget? Kita sepakati ya, ending daripada setiap apa yang kita perjuangkan, goalsnya adalah kebahagiaan. Perasaan kita perjuangkan, tujuannya untuk apa? Bahagia. Kan kita nggak nyaman lah dalam kesendirian, makanya kita mencari pasangan untuk melengkapi yang namanya kebahagiaan. Tapi nikah ya, pacaran mah nggak ada yang bahagia ya. Terus kemudian harta, kita punya harta, di antara goals yang ingin kita capai dengan harta itu apa sih? Agar kita bisa merasa bahagia. Fisik, nah sekarang lagi banyak banget orang-orang yang lagi senang-senangnya ngurusin fisik. Iya, ya perawatan lah, omlas lah dan lain sebagainya. Agar tercipta kepuasan. Tujuannya apa? Agar bahagia. Baik, kita semuanya sepakat bahwa hidup itu yang kita perjuangkan ternyata adalah kebahagiaan. Pertanyaannya, di mana kita akan menemukan kebahagiaan? Ada yang bisa jawab gak? Pak, tergantung usia. Oke, gimana maksudnya? Ah gitu. Oh iya. Baru senang. Jadi bahagianya ketika punya duit. Kalau orang tua, baik. Yang lain, coba satu kata aja. Pertanyaannya singkat. Kita akan merasa bahagia kalau kita titik. Bersyukur. Bersyukur. Oke, satu. Yang lain. Teteh yang dari Wikrama. Apa yang membuat kalian merasa bahagia? Punya make up? Uang. Oke. Keren banget. Jawaban yang sangat rasional. Uang. Terus apa lagi? Nih, apa yang membuat bahagia? Oh, Masya Allah. Saya merasa tersanjung deh. Bahagia. Oh, alhamdulillah. Baik. Semua yang disebutkan tadi benar adanya, bahwa setiap yang menjadikan kita terasa puas, terasa nyaman akan melahirkan kebahagiaan. Tapi bahagia itu dibagi dua, teman-teman. Ada bahagia yang sifatnya hakiki, yang sifatnya kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ada bahagia yang sifatnya fana, sementara, semu. Apa bahagia yang sifatnya sementara? Bahagia yang sifatnya sementara itu adalah bahagia yang disandarkan kepada materi dan nilai-nilai dunia. Contoh, siapa yang senang kalau punya iPhone 15 Pro Max? Senang nggak? Senang banget dong. Tapi kalau misalnya iPhone itu kita udah pakai selama 1 tahun, nilai bahagia masih sama atau enggak? Biasa aja kan? Biasa aja. Awal-awal mah ada kaca, foto sini, foto sana, pokoknya boba tuh harus kelihatan indah. Ya kan biasa gitu ya. User iPhone itu fotonya harus di depan kaca gitu. Wajib ya kayak gitu. Tapi kalau kita udah punya biasa aja, udah biasa aja. Nah begitu. Itu bahagia yang disandarkan pada benda. Apapun itu, karir juga sama. Sebelum kerja, pingin kerja banget nih. Pas udah kerja, ternyata capek ya kerja teh. Enakan diam aja di rumah jadi pengusaha.
Yang jadi pengusaha, capek nih jadi pengusaha, gak jelas untungnya, mendingan kerja tuh. Tapi kita mikirnya itu bakal bahagia. Baik, ternyata kebahagiaan yang diletakkan pada materi sifatnya sementara, termasuk kebahagiaan yang diletakkan pada manusia. Ya, jatuh cinta bikin bahagia atau bikin sengsara? Sengsara. Coba, Jong, yang jatuh cinta bikin bahagia. Jong, yang gak pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Oh, tinggal terus, Be. Ada nggak? Coba, cinta itu diciptakan untuk melahirkan kebahagiaan kan? Tapi kenapa banyak orang yang justru sakit hati bahkan sampai bunuh diri gara-gara alasan cinta? Kira-kira kenapa? Jatuh cintanya yang salah atau objek cintanya yang membuat menjadi salah? Objek. Dulu pas belum jadian diperjuangkan. Kamu yang terbaik buat aku. Sampai saya sama kamu. Pokoknya aku nggak mau makan kalau nggak diingetin sama kamu. Sampai kok saya senyum. Pas sudah jadian, posesif banget. Oh, kalian. Mau ke toilet aja ditanyain, kamu mau kemana? Aku mau kencing. Oh gitu doang katanya. Ada nggak yang kayak gitu? Nyaman nggak kayak gitu? Dicurigain, dicemburuin, lama-lama jadi hubungan yang malah rusak. Tuh, pas belum dapat dikejar-kejar seolah-olah jadi sumber kebahagiaan. Pas sudah dapat lebih banyak gak-maunya daripada bahagianya. Bahagia cinta tuh cuma di seminggu pertama, habis itu langsung muncul cemburu. Penasaran. Dan kayak pengalaman ya. Baik. Ini kita, oke, ini mukadimahnya terlalu lama ya. Nah, ketika kita hidup teman-teman, disadarkan kepada yang namanya manusia, pada benda, pada materi, sifatnya pasti sederhana, pasti sementara. Tapi ada satu kebahagiaan yang kalau kita dapatkan, itu kita akan selalu merasa bahagia apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Yaitu kebahagiaan yang bersumber daripada hati kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan dari sudut pandang agama, seorang manusia yang hidup itu minimal dia perlu 3 bekal agar hidupnya bisa melahirkan kebahagiaan baik ketika di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Yang pertama, bekal hidup di dunia itu adalah rezeki. Kita buat lain harta. Setiap orang butuh makan kan? Butuh. Setiap orang butuh pakaian? Butuh. Maka orang yang hidup itu pasti butuh harta. Kalau orang yang wafat mah nggak butuh harta. Maka yang hidup itu butuh harta. Itu yang pertama. Maka bekal yang harus kita cari ketika kita hidup adalah duit. Ya, bukan berarti kita cinta dunia. Dan kita butuh makan, butuh kuota. Yang perempuan butuh make up, butuh sunscreen, butuh toner, betul enggak? Butuh krim malam, butuh bedak dan lain sebagainya. Dan semua itu nggak bisa kita beli dengan cinta. Dibelinya pakai duit. Coba datang ke bawah ke Superindo, masuk. Datang ke Superindo, misalnya mau beli bedak, bedak ya jualan ke Superindo. Ada. Nah, datang ke Superindo, kemudian mau beli apa? Beli bedak, terus dibayarnya dengan aku cinta kamu, kasir coba. Gratisin nggak? Enggak. Ya, tapi kasih duit baru bedaknya bisa kita ambil. Itu yang pertama. Maka bekal hidup yang pertama adalah rezeki atau harta. Yang kedua, bekal hidup seseorang itu adalah ilmu, knowledge, pengetahuan, pemahaman. Baik, saya kasih contoh kayak gini. Ini analogi aja ya. Ini apa? Aqua, air mineral dalam kemasan. Susah banget ya. Ini aqua gelas lah ya, Summit gelas. Oke, kita sepakat ini namanya ini apa? Mau aqua apa Summit nih? Ini Summit apa nih? Summit ya. Ya, Summit ya. Ini branding aku kuat banget loh ya. Ini Summit, ini apa namanya? Sedotan. Sekarang kalau kita balik, ini Summit, ini sedotan. Ya, kita tes dulu ya. Ini apa? Summit. Ini apa?
Sedotan. Sekali lagi ini apa? Ini apa? Baik. Kira-kira yang benar mana? Ini benar gak kalau ini samit? Salah. Ini benar gak kalau ini sedotan? Apa buktinya? Dan dari mana teman-teman tuh bisa yakin kalau yang disebutkan salah? Apa buktinya? Apa risetnya? Jawabannya karena teman-teman tahu. Ya, karena teman-teman tahu mana sedotan, mana samit. Coba kalau misalnya kita kasih tahu ke bayi, bilang ke bayi nih yang nggak tahu apa-apa ya, bayi misalnya anak 2 tahun tuh nggak dikasih tahu apa-apa, bilang kalau sedotan itu adalah air minum, dan bilang air minumnya adalah sedotan. Maka kalau kita bilang sama dia, tolong dong ambilin sedotan, maka dia akan membawakan air minum. Tapi kalau kita bilang tolong dong ambilin air minum, maka dia akan bawa sedotan. Nah, itulah pentingnya pengetahuan. Itulah pentingnya ilmu. Itu bekal kedua tuh. Catat nih buat anak-anak yang masih sekolah. Bekal ketiga, nah ini yang paling penting kalau kita ingin merasakan kebahagiaan yang bukan hanya dari harta, yang bukan hanya dari materi atau ilmu, maka lengkapi kebahagiaan kita dengan bekal yang ketiga yang bernama hidayah. Kalau diturunkan namanya iman, diturunkan lagi namanya ibadah. Tuh. Jadi nggak akan mungkin seseorang bisa bertemu dengan kebahagiaan hanya berbekal harta, hanya berbekal ilmu, tanpa dia beribadah, tanpa beriman, tanpa dia kemudian mencari hidayah. Ini waktunya udah habis nih kayaknya. Ya kan? 3 ya bukannya ya. 1 2 3. Nah, nanti tanya aja, harta apa aja Kang? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang harta agar kita nggak galau lagi bagaimana nyari duit. Ternyata ilmunya ada di Quran, teman-teman. Keren banget pokoknya mah. Ya, karena waktunya sudah habis. Kalau masih ada saya lanjut nih. Oh, kita diskusi. Baik. Silakan dikembalikan kepada moderator. Nanti tanya aja ya, biar kita lanjut ya materinya. Baik, terima kasih kepada Kang Rensu atas materinya. Semoga teman-teman di sini bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi kepada Kang Fei dan Kang Vicky. Saya persilakan. Cek. Oke. Gimana adik-adik teman-teman? Menarik ya pembahasannya ya. Saya juga belajar banyak tadi. Siapa yang tadi benar-benar perhatiin dari sesi saya, sesi kafe sama Kang Rensu, ada yang bisa? Siapa yang merhatiin, benar-benar merhatiin? Nah sekarang dibalik. Oke, dari tadi pembahasan ini kan pasti tadi saya cerita tentang kisah saya ya. Kalau ada yang ingat tadi saya sempat kerja di beberapa tempat ya. Terus perbaikan diri dari yang tadinya pemalu, penakut. Terus kafe tadi cerita juga banyak, Kang Rensu juga sama. Nah pastinya ada yang kalian tangkap dan mungkin ada menjadi ganjalan di hati kalian atau pikiran kalian. Boleh kalian bertanya ya. Kita buka sesi berapa pertanyaan? Kira-kira berapa pertanyaan? Oke, kita sambil jalan aja ya. Silakan Ikhwan akhwatnya siapa yang mau nanya? Silakan. Boleh Bapak, silakan Pak. Boleh Pak. Angkat. Tes. Mau bertanya dengan siapa Pak? Boleh. Kang Rensu. Oke, Kang Rensu, mangga Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, yang kami tanyakan buat anak-anak juga mewakili. Yang saya pelajari di Al-Islam, jodoh mati dan rezeki itu sudah ditentukan sama Allah sebelum kita dilahirkan. Kemudian kita ditugaskan hanya untuk merubah nasib. Nah, sedangkan nasib itu kita juga tidak tahu kapan berakhirnya, kapan berawalnya. Nah, ini yang kami yang pertama saya pribadi, sesungguhnya bagaimana cara menjalani Islam
takdir dan nasib. Ini yang kita lihat perbedaannya. Terima kasih sebelumnya. Jalannya Islam dalam takdir dan nasib gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Gunawan sebagai keturunan Nabi Adam. Insya Allah ya, pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Apa perbedaan takdir dan nasib? Baik, takdir itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada takdir yang sifatnya mutlak, takdir yang tidak bisa kita ubah, seperti kematian, kemudian rezeki seseorang, ya, atau sesuatu yang sifatnya besar lah, yaitu sesuatu yang kayak misalnya kita lahir dari orang tua yang seperti apa, kulitnya bagaimana, suku bangsanya seperti apa, negaranya apa. Kayak kita kan tidak bisa berdiskusi dengan Allah bagaimana memilih negara gitu. Coba saya tanya sama Bapak, Pak, kalau misalnya Bapak boleh milih, mau milih lahir di Indonesia atau di negara lain yang lebih, maka itu takdir yang sifatnya tidak bisa kita ubah. Tapi Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memilih jalan kehidupannya sendiri. Seseorang itu bisa menjadi baik karena pilihannya, dan seseorang itu menjadi buruk juga karena pilihannya. Nah, itulah dimensi di mana manusia diberikan keleluasaan untuk tawakal, untuk ikhtiar, untuk melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang dipilihnya. Terus, bagaimana cara kita membedakan bahwa ini takdir atau nasib? Yang namanya takdir, sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ya, sesuatu yang kalau kita sudah berusaha sekali semaksimal kita, tapi ternyata Allah takdirkan kita belum berhasil, bukan gagal, belum berhasil. Nah, maka itu adalah takdir. Itu takdir namanya. Kita sudah mengupayakan, tapi ternyata Allah belum mentakdirkan apa yang menjadi upaya kita sesuai dengan harapan kita. Bukan berarti Allah buat kita gagal, tidak. Allah sedang membuat kita untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih siap, menjadi lebih dekat. Ya, kuat dari sisi mental, siap menerima rezeki, dekat dari sisi spiritual. Nah, itu diantara tujuan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita bertahap, bertingkat dalam mencapai apa yang kita harapkan. Nah, sesuatu yang ditetapkannya itu menjadi takdir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu beribadah, itu diantara tujuannya adalah agar membuat suasana dan hasil itu selalu terasa baik walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tujuannya diantara perintah kita beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang punya nasib buruk. Tidak ada. Jadi nggak ada manusia yang punya nasib jelek, nggak ada. Nggak ada manusia yang juga Allah takdirkan secara nasib gitu ya. Lu memang orang susah gitu, nggak ada. Karena semuanya tergantung dari bagaimana cara kita mengikhtiarkan apa yang kita inginkan tadi. Apa dalilnya? Baik, ini kita lanjut dulu ya Pak ya. Dari tadi yang kita bahas, bekal harta misalnya. Harta basicnya itu ada dalam Quran surah Hud di ayat yang kelima. Wa ma minkum min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, dan sekalipun binatang melata yang hidup di bawah bumi, di dalam tanah sekalipun, illa 'alallahi rizquha, sudah Allah tetapkan rezeki kepadanya. Saya ambil contoh cicak. Tahu cicak? Hafal lagu cicak-cicak di dinding? Coba nyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak tugasnya hanya diam-diam merayap. Di mana? Di dinding. Tapi makanannya adalah nyamuk yang bisa terbang. Tapi cicak bisa makan nyamuk yang bisa terbang. Kenapa? Itu adalah sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan secara basic fitrah, bahwa setiap manusia itu sudah Allah jamin rezekinya. Setiap makhluk sudah Allah siapkan rezekinya. Tidak ada satupun manusia, makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah jaminkan rezeki kepadanya. Cuman perkara jumlahnya berapa? Nah, nanti tergantung daripada kuasa kita mengikhtiarkan dan Allah mentakdirkan. Nah, apa dalilnya?
Al-Mulk ayat ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah jadikan bumi ini mudah untuk dieksplorasi. Artinya apa? Gerak, jalan, keluar, lakukan sesuatu, do anything. Pokoknya ngapain kek gitu. Jangan diam intinya mah. Mau live TikTok kek, mau jadi affiliate kek, mau jadi manusia silver kek. Misalkan gitu kan. Pokoknya gerak aja keluar gitu. Karena memang tugasnya seperti itu. Allah mudahkan bumi ini untuk kita jelajahi, kita eksplorasi, kita gali gitu kan secara sumber daya yang positif tentunya. Dan ambillah daripada apa yang kita ikhtiarkan itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, wa ilaihin nusyur, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harus dengan cara yang baik, ya, cara yang tepat, cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Baik, ini mohon izin ya. Kalau kita coba simpulkan, rezeki itu berarti dibagi menjadi 3. Satu, rezeki yang dijaminkan. Tuh yang pertama. Yang kedua, rezeki yang digantungkan, yang akan kita dapatkan kalau kita ada usaha. Namanya juga gantung, kan gak bisa datang sendiri. Minimal berdiri, minimal pakai tongkat, minimal ambil pakai tangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini khusus sifatnya. Ada rezeki yang dijanjikan. Yang pertama dijamin, itu bagi seluruh makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, sama semua dapat. Yang kedua, yang mau gerak, yang mau usaha, yang mau keluar, yang mau kerja, bukan buat yang mau diam aja. Yang ketiga, ada yang dijanjikan. Cek. Yang dijanjikan itu adalah dikhususkan bagi mereka yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, tuh itu yang dijanjikan, didatangkan rezeki daripada arah yang tidak diduga-duga, diberikan kemudahan dalam urusan. Mau nyari kerja, loker, bingung banget gak dapat. Kayaknya jalan kita bukan hanya loker deh, harus minta sama yang punya dunia, harus minta sama yang punya rezeki, harus minta sama yang menggenggam takdir kita. Jangan-jangan takdir kita jadi bos, gitu kan? Maka gimana cara mendekatkannya? Gimana cara menariknya? Gimana cara mengakselerasinya? Dilakukan dengan cara bertakwa. Dimulai dari apa? Ibadah, berbuat baik, membantu orang. Itu bagian daripada cara untuk meraih, mengambil, mendekatkan yang namanya harta. Nah, itu adalah kuasa kita dalam mengupayakan nasib kita sendiri. Adapun hasilnya setelah kita berusaha, itu takdir namanya. Makanya sebagai penutup, Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pertama, yakini dulu, lakukan semuanya karena Allah. Ya, harus pakai iman semuanya, biar terorientasi, biar jadi kebaikan, biar jalan kaki dari rumah ke tempat kerja jadi pahala, biar jalan ke sini jadi pahala, ya, biar usahanya jadi pahala dan lain sebagainya. Habis itu kata Allah apa? Repetisi, ulang dan lain sebagainya. Lakukan terus, gagal coba lagi, terus coba lagi, ikhtiar lagi. Ini kalau dalam bahasa kita ya, bahasa kitanya seperti itu. Tapi kalau bahasa di Quran itu kan dibacakan ayat-ayat kami, bertambah imannya. Tapi kalau misalnya kita hari ini belajarkan dalam konteks muamalah, terus lakukan aja. Saya tugas kita itu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Nah, setelah kita ikhtiar, wa 'ala rabbikum yatawakkalun, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Itulah takdir. Tapi takdir itu insya Allah berbanding lurus dengan usaha, walaupun bentukannya bukan nilai materi, tapi bisa jadi nilainya dari hati. Allah malam bisawab. Masya Allah. Sudah cukup menjawab, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Kang Rensu. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Tapi ini menarik ya Kang Rensu, Kang Fei. Kayaknya materi selanjutnya ini berhubungan sama nasib sama rezeki, kayak bagus.
Nanti insya Allah ya, next doakan kita semua sehat dan hangout bosq next untuk anak-anak muda kita bahas masalah nasib sama rezeki ya. Tadi pertanyaan Bapak bagus. Ada lagi? Silakan adik-adik ini teman-teman ya, dari Wikrama atau dari silakan. Zafira. Silakan. Sebutkan namanya, dari mana dan apa yang bertanyakan. Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari SMK Wikrama Bogor. Mau nanya sama siapa? Kakak yang di tengah. Oke, Kang Rensu, silakan. Ya, boleh. Ayo nggak usah malu, ngomong. Silakan. Kakak pernah bilang soal harta sama rezeki. Tapi saya juga ingat kata orang saya, nasihatnya harta sama rezeki itu tidak dibawa mati. Tapi Gak apa-apa, gak usah malu. Sebutin aja. Gak dibawa mati terus? Gimana? Kayaknya ini pertanyaan titipan kan? Harta nggak dibawa mati. Terus apa lagi? Terus yang benar gimana gitu? tapi pas saat dengar penyampaian soal kebahagiaan yang dalam hal kayak terhitung rezeki, hidayah sama ilmu, saya jadi bingung apa bedanya ya antara harta yang itu sama harta yang pernah dikasih tahu sama saya. Ya, oke. Nangkep Pak. Baik, kita bedakan dulu ya, rezeki itu sifatnya umum. Jadi kalau misalnya menurut salah seorang ulama besar namanya Syekh Muta'awali Asy'arawi mengatakan bahwa rezeki itu dibagi menjadi 4. Rezeki yang paling rendah itu rezeki yang berupa harta. Rezeki yang paling tinggi itu berupa kesehatan. Rezeki yang paling utama itu ketika kita punya pasangan, punya anak yang solih dan solihah. Itu nanti kalau teman-teman sudah nikah. Dan rezeki yang paling sempurna itu adalah ketika Allah memberikan kita hidayah. Nah, itu ruang lingkup yang namanya rezeki. Jadi dimensi rezeki itu luas banget. Harta itu adalah bagian part daripada rezeki yang Allah berikan. Pertanyaannya, apakah harta dibawa mati? Nah, coba teman-teman sepengetahuan teman-teman jawab dulu. Harta dibawa mati enggak? Nah, Bapak jawab dibawa, yang lain jawab nggak dibawa. Ini menandakan perbedaan umur yang begitu jauh. Artinya sudah paham berarti. Baik, harta itu dibawa mati. Harta itu dibawa mati, teman-teman. Jangankan harta, semua yang melekat pada diri kita itu dibawa mati, tapi bukan fisiknya. Ya, yang dibawa bukan fisiknya, tapi nilai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya tadi kenapa bekal yang kedua itu ilmu. Kata Allah di Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui tentang itu. Gak boleh FOMO, gak boleh ikut-ikutan, gak boleh asal ngikut aja tanpa kita tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Dilarangan tuh, makanya yang suka FOMO kan, tapi nggak tahu ya. Ya, mana yang suka FOMO? Tahu FOMO? Ya, apa FOMO? Fear of missing out, takut ketinggalan tren. Ya. Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan pada sesuatu yang kita tidak ketahui, apalagi keburukan. Kenapa? Inna sama kata Allah, karena pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, isi hati kita, semuanya kelak akan diminta pertanggungjawaban. Maka harta itu dibawa mati, tapi dalam bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya tadi bekal ketiga namanya apa? Hidayah. Agar apa? Hartanya bisa bernilai pahala, ilmunya bisa bernilai pahala. Dengan apa? Dengan hidayah.
dengan iman. Jadi harta yang dipakai dalam rangka kebaikan karena beriman kepada Allah, itu harta yang akan dibawa mati dalam bentuk pahala. Harta yang dipakai untuk keburukan, itu harta yang dibawa mati dalam bentuk dosa. Nah, bedanya di situ. Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini rangkuman ketiga hal tadi. Barang siapa yang berbuat baik dengan lisannya, matanya, pendengarannya, hatinya, hartanya, tangannya, kakinya, pikirannya, semuanya pokoknya berbuat baik. Dengan catatan dia berbuat baiknya karena iman. Jadi melakukan semuanya karena Allah aja. Yang penting mah Allah senang, jadi pahala nih buat kita. Nah, itu kata Allah akan balas di dunia dengan hayatan thayyibah, kebaikan di dunia, hidupnya jadi bahagia. Di akhirat apa? Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan, namanya surga. Nah, jadi kalau kita rangkum, disatukan antara harta, ilmu dan hidayah, akan menjadi kebaikan di dunia, jadi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu artinya hidup yang baik. Ya, hayatan itu hidup, thayyibah itu baik. Ya, hidup yang baik itu indikatornya dua, teman-teman. Hati senang, hidup hati tenang, hidup senang. Itu orang yang bahagia tuh kayak gitu. Ya. Hati tenang karena damai, hidup senang karena tercukupi. Nah, itu dikatakan orang yang bahagia. Tapi tidak semua orang yang hidupnya tercukupi bisa merasakan ketenangan hati. Maka orang itu tidak akan bahagia. Nah, di dunia jadi kebaikan kalau bersama hidayah. Di akhirat jadi kebaikan kalau bersama hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Sudah cukup jawab? Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Kang Rensu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ada satu pertanyaan Pak seputar di bisnis. Jadi kan di bisnis Ke siapa nih nanya? siapa aja nih Oh, oke. Tentang bisnis. Ya. Oke. Jadi kan di bisnis itu kita terkaitnya dengan klien gitu ya Pak ya. Misalkan saya ada case, satu case itu misalkan posisi kita ada di atasan, lalu kita ada bawahan yang begitu banyak dan klien yang banyak juga. Nah, ketika suatu hari bawahan kita itu ngambil klien kita, klien yang udah kita pegang. Nah, saya mau tanya cara untuk mengatasinya supaya klien kita itu nggak diambil oleh bawahan kita dan dikerjakan di luar dari kantor. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, versi saya dulu ya, kalian baru nanti Kang Fem melengkapi ya. Kalau ini pengalaman juga sih. Memang dalam sebuah bisnis itu hal yang biasa terjadi. Yang bisa kita lakukan, kamu lakukan untuk mencegah itu ya. Udah pasti kan berarti kamu perlu koneksi yang lebih dengan klien kamu ya. Betul, benar nggak? Supaya biasanya orang itu ketika mau bisnis sama kamu, dia tuh udah percaya. Kan kunci mau kerja sama itu ada kepercayaan, ada trust. Ketika dia udah percaya sama kamu, mau ada siapa kayak nawarin, dia nggak akan, biasanya nggak akan pindah, nggak akan bisa pindah ke lain hati. Kecuali dengan iming-iming buayan duniawi misalnya, mungkin bisa aja. Tapi tergantung dari apa? Dari klien kita. Gini, kalau boleh saya kasih ini bagus peribahasanya. Apa-apa yang bisa kita kontrol adalah contohnya kita bisa meyakinkan dia, itu yang bisa kita kontrol ya. Apa yang bisa dia respon dari orang kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Ya. Apa seperti apa? Contoh kita negosiasi, kita follow up, kita menjaga gitu ya. Kita meyakinkan dia untuk tetap stay sama kita. Itu yang bisa kita kontrol. Tapi respon orang sama kita itu yang tidak bisa kita kontrol. Karena hati dan pikiran orang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa cuma Allah. Jadi yang langkah yang paling baik menurut saya Hasan adalah, mohon izin ya, Kang Rensu sama Kang Fei. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah ikhtiar. Ya, dengan cara tadi kita memperbaiki diri dan kita meyakinkan dia bahwa insya Allah kalau percaya sama kita, kita akan amanah.
Apa yang dipercaya oleh dia, kita akan jaga, ya. Tapi kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa marah kalau misalnya ternyata dia lebih tertarik sama bawahan kita. Ya, yang bisa kamu lakukan adalah berdoa, minta sama Allah untuk jaga dia supaya tetap sama kamu. Kalau toh misalkan kamu udah ikhtiar, kamu udah berdoa dan dia masih saja dia terlena atau tergoda sama rayuan bawahan kamu, ya sudah. Berarti itu bukan rezeki kamu. Ya, yang kamu bisa lakukan adalah mungkin banyak istighfar, banyak mohon ampun, mungkin kamu ada dosa, mungkin kamu ada salah, ya mungkin yang tanpa sadar membuat dia akhirnya berpaling gitu ya, introspeksi diri. Mungkin dari saya, mungkin Kang Fe mau melengkapi, silakan. Pertanyaannya luar biasa. Saya pengalaman jadi supervisor, manager sampai general manager, sampai saat ini punya karyawan. Memang kondisinya ketika kita sudah mendidik orang, kita ngajarin orang, kita harus siap dengan orang itu. Itu satu. Kedua, bagaimana tadi yang kata Kang Vicky bilang, maintenance. Jadi bisnis ini trust, kepercayaan. Kadang kalau kita punya klien, mau digoda siapapun, kalau dia sudah trust sama kita, sudah nyaman sama kita, confident sama kita, udah itu nggak mungkin lagi bisa tergoda sama yang lain, walaupun dia lebih mahal. Termasuk juga sama karyawan. Nah ini yang kadang kita lupa dengan bawahan kita, jadi kita terlalu lepas. Jadi kita percaya 100%. Harusnya setiap ada klien, kita tetap harus kenal klien itu siapa. Nah, kita kasih service excellent buat dia, agar dia tuh apapun yang terjadi sama anak buat kita, dia tetap ke kita. Nah ini yang kadang-kadang lepas kontrol dari pimpinan, karena ngerasa udah top manajemen, tidak ke low manajemennya dia nggak turun. Jadi yang pada akhirnya pengkhianatan, kadang juga bajak-membajak itu udah suatu hal yang lumrah ya. Kita pun ketika karyawan pindah sini kan. Tapi kembali lagi ketika kita punya klien, apalagi kita bisnis itu kan barang dan jasa. Jasa itu servis, ya, komunikasi kita. Kadang harganya sama, tapi pelayanannya beda, dia akan pindah. Ya, pelayanan. Terus kita sering nyapa. Makanya minta database, walaupun itu dapat dari anak buah kita, karyawan kita, minta database-nya, kita sapa. Ya, biar dia kenal kita. Nah selama ini kita di belakang karyawan kita di belakang bawahan kita. Ya, ketika dia pindah, dia akan ambil tuh database, selesai. Tapi kembali kan rezeki itu kan Allah yang ngatur. Cuma kita mau minimalis dengan adanya kita juga turun mengenal. Makanya yang bagus itu ketika jadi pemimpin memang dari bawah, ya, baik itu jadi pemerintahan, baik itu di bisnis, di pabrik, dimanapun, dia kalau ngerasain jadi staff, operator, dan jadi supervisor, manager, dia akan merasakan itu tahu. Tapi kalau tiba-tiba jadi manajer, nah itu dia nggak punya ilmunya, akhirnya dibodoh-bodohin. Atau kita berbisnis nih, kita nggak tahu nih bisnis kita itu, kita nggak pernah masak, kita bisnis masakan, habis nih kita. Ketika besok dia pindah, selesai nih, karena